Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rido dengan NIM 20051363884. Di sini saya akan menguraikan tentang pasca kemerdekaan India, kolonialisme dan dinamika pasca kemerdekaan India Pakistan. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan menjawab pertanyaan ini, di sini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ayahanda Nurdiansyah MPD. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih kolonialisme dan dinamika India Pakistan pada pasca kemerdekaan? Nah, sebelum kemerdekaan India Pakistan pada bulan Agustus 1947 Masehi, negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh serta yang lainnya dahulu merupakan satu kesatuan wilayah anak benua lautan, benua India. Nah, sejak masuknya Islam di anak benua India melalui Muhammad Ibn al-Qasim, anak benua India yang identik dengan agama serta budaya Hindu-Buddha itu saling berganti berada dalam kedaulatan Islam selama kurang lebih 10 abad lamanya. Terakhir adalah dinasti Mughal yang hampir menguasai seluruh anak benua India. Sejak penjajahan Inggris terhadap India yang ditandai dengan jatuhnya Bengal melalui pertempuran Plassey tahun 1757 Masehi serta wilayah setelahnya yaitu Kut dan Khorassan sampai puncaknya pada tahun 1857 Masehi. Dengan jatuhnya dinasti Mughal, munculnya reaksi terhadap dominasi Inggris yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Sebab itu api pergerakan Islam terus berpercikan di anak benua dalam dunia perpolitikan India ketika itu. Masa imperialisme Inggris terdapat dua partai politik besar, yaitu Partai Kongres Nasional yang mewakili sebagian besar umat Hindu dan Liga Muslim India yang mewakili umat Islam. Di tangan kedua partai ini, hubungan antara umat Hindu dan umat Islam mulai mengalami keretakan. Nah, keduanya saling terlibat dalam pergumulan politik yang berkepanjangan sampai akhirnya terbentuknya dua negara sebagai tanda kemerdekaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh kedua kelompok negara tersebut. Dua negara tersebut adalah India yang berkedaulatan Hindu dan Pakistan yang berkedaulatan yang diatur dengan referendum Louis Mountbatten. Dalam prakteknya, pemisahan India Pakistan menyisakan problem wilayah yang berkepanjangan. Nah, salah satunya adalah wilayah Kashmir yang dipersengketa antara India dan Pakistan. Masalah Kashmir sendiri bermula ketika masyarakat Muslim India membangun negara Pakistan yang lepas dari India yang didominasi Hindu pada saat itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih peran Muhammad Iqbal dalam proses kemerdekaan Pakistan. Nah, dengan berangsur runtuhnya kerajaan Mughal tatkala menghadapi imperialisme Inggris yang menggerogoti, sistem Mughal mulai kehilangan dayanya dan dengan itu tibalah pula kemerosotan status Islam. Nah, orang-orang Inggris pun mulai menata tingkat perlawanan yang lebih besar terhadap kekuasaannya dan seorang Muslim timbangi Hindu. Oleh sebab itu, Inggris mulai lebih menyukai orang-orang Hindu dan memasukkan mereka ke dalam sistemnya. Orang Hindu dirasakan lebih dapat diandalkan atau lebih fleksibel dalam sistemnya. Meneroka bahwa ketika kekuasaan Mughal yang sangat besar itu lama-lama kelamaan runtuh atau ditaklukkan Inggris. Nah, Muslim segera menemukan diri mereka menjadi minoritas kekuasaan dalam sistem India dan sangat dicurigai oleh Inggris. Sejumlah orang Inggris berspekulasi apakah Muslim itu memang secara alamiah suka memberontak terhadap kekuatan asing. Tatkala kemerdekaan India dari kekuasaan Inggris semakin besar terhadap kekuasaan asing. Pada pasca Perang Dunia Kedua, Muslim terutama mencemaskan perlindungan hak-hak mereka sebagai minoritas dalam India yang merdeka. Mereka khawatir bahwa dalam tatanan yang benar-benar demokratis, mereka akan menjadi minoritas yang secara permanen akan kalah suara. Sebagai akibatnya, Muslim memilih sistem konfederasi sehingga mereka tidak akan senantiasa berada dalam status minoritas permanen. Nah, ini bisa dikatakan sebagai dilema klasik dalam semua sistem demokrasi yang dalamnya minoritas. Nah, beberapa tahun di Eropa telah mengubah perspektif Muhammad Iqbal akan nasionalisme India. Nah, dalam pidatonya pada tahun 1910 ia menunjukkan keperpihakannya pada pan-Islamisme, yakni ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu. Menurutnya, reformasi dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui tiga bawah. Setiap orang berpotensi menjadi khalifah. Kemudian sejak itu Muhammad Iqbal aktif menyuarakan pendapatnya terkait pan-Islamisme melalui karya-karyanya. 1930 Muhammad Iqbal dipercaya sebagai
Presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintah India. Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah ke beberapa universitas di India. Sejak saat itulah ide pembaruan tentang Islam mulai ia sebarkan. Muhammad Iqbal wafat pada 1938 dan disebut sebagai tokoh penting dalam pembaruan Islam di Pakistan. Hampir satu dekade kemudian cita-citanya terwujud, di mana Pakistan berdiri menjadi sebuah negara Islam yang berdaulat. Oleh karena itu ia dijuluki sebagai Bapak Pakistan. Dan hari lahirnya pada 9 November pun dirayakan oleh masyarakat Pakistan sebagai hari libur nasional. Baik, ke pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih terbentuknya negara Bangladesh. Nah, 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataan pahit harus diterima Pakistan. Tentara mereka yang berjumlah 90.000 harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Pasalnya kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang harus memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Nah, Pakistan negara yang kekalahan itu begitu menyakitkan. Pasalnya negara yang semenjak itu Inggris mengakhiri kekuasaannya pada tahun 1947 dari barat dan timur. Pakistan kerap berseteru. Perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya sebelum peperangan itu pecah pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamasikan negara Bangladesh. Tetapi hal itu berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Namun Bangladesh tampaknya harus banyak berterima kasih kepada India. Kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Walau mendapat bantuan India, jalan panjang harus dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh, jutaan orang mengungsi menjadi harga mahal yang harus dibayar Bangladesh. Tetapi perjuangan yang Bangladesh akhirnya membuahkan hasil dengan pada tahun 1974 Pakistan akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Nah, itulah seperti kiranya bagaimana sih terbentuknya negara Bangladesh pada saat itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih hubungan negara Asia Selatan secara strategis dengan bangsa kita yaitu negara Indonesia. Nah, secara umum Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kokoh dengan 15 negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Dalam kaitan ini Direkturasi Asia Selatan dan Tengah menjalankan fungsi strategis dalam mengembangkan misi politik luar negeri Republik Indonesia di kawasan ini. Nah, yakni sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri RI di kawasan dalam bidang politik dan keamanan, serta dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, sosial, budaya, interaksi antar masyarakat, dan juga yang lainnya. Nah, India adalah satu negara yang paling maju mendukung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Ali Jinnah atau pendiri Pakistan yang ada di waktu itu adalah presiden dari Liga Muslim seluruh India, mendorong tentara Muslimin yang bertugas di kolonial Inggris untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Belanda. Nah, kolonial Inggris untuk bergabung dengan selanjutnya Indonesia bersama Pakistan, dan Sri Lanka, India, dan Burma menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1995 sebagai bentuk dari kerjasama ekonomi dan budaya negara-negara Asia dan Afrika dalam menghapuskan kolonialisme di muka bumi. Pertemuan KA merupakan cikal bakal terbentuknya kerjasama gerakan non-blok. Nah, itu sih bagaimana sih hubungan strategi dari negara-negara Asia dengan juga Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih politik sengketa wilayah Kashmir. Nah, secara baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih politik secara Kashmir itu. Tahun 1947 berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral, kedua negara selalu memiliki upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir karena konflik bagian bom waktu ini sering terjadi sewaktu-waktu, sehingga upaya bertahan kedua negara selalu ditingkatkan secara regional terhadap organisasi South Asia Association Regional of Cooperation atau SARC yang selalu melakukan pembahasan upaya menyelesaikan konflik pada konferensi tingkat tinggi atau KTT untuk perdamaian kawasan. Nah, terlebih India dan Pakistan merupakan dua negara powerful di kawasan Asia Selatan, lengkap dengan militer dan nuklir, menjadi alternatif utama ketika konflik memuncak. Secara internasional, United States atau UN telah mengeluarkan kebijakan untuk resolusi bagaimana upaya pencapaian perdamaian di dunia. Nah, begitulah cara untuk penyelesaian konflik wilayah yang ada di Kashmir pada saat itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ridho, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.